Internet itu udah kayak benang yang nyatu banget sama kehidupan kita sekarang. 5 tahun terakhir ini, pengaruhnya makin kuat, terutama buat anak-anak dan generasi milenial. Mereka ini dari kecil udah kenal internet, jadi kayak nggak tahu dunia tanpa internet. Internet ngebentuk cara mereka melihat sesuatu, berinteraksi, dan memahami dunia. Internet bukan cuma alat lagi, tapi udah kayak lingkungan sendiri, selalu ada dan mewarnai pengalaman mereka. Kehadiran internet yang terus-menerus ini membawa banyak perubahan. Cara kita berkomunikasi, belajar, bahkan berpikir, semuanya berubah. Meskipun perubahan ini punya potensi bagus, tapi kita juga perlu mikirin dampak jangka panjangnya buat pikiran dan masyarakat. Penting banget buat kita memahami manfaat dan tantangan dari revolusi digital ini. Nggak bisa dipungkiri, internet membuka banyak peluang. Informasi tentang apapun gampang banget dicari. Bikin kita semangat buat terus belajar. Platform buat berkarya juga makin banyak. Bikin orang bisa berekspresi dan berbagi bakat ke seluruh dunia. Media sosial menghubungkan orang-orang dari berbagai tempat. Bikin kita gampang bertukar pikiran dan pengalaman. Buat anak-anak, internet bisa jadi alat belajar yang hebat. Platform belajar interaktif bikin pendidikan lebih menarik. Generasi milenial juga memanfaatkan internet buat ngejar passion mereka, membangun karir, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Internet memberdayakan individu dan komunitas, mendorong inovasi dan kolaborasi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi, koneksi internet yang terus-terusan ini ada harganya. Internet, dengan aliran informasi dan notifikasi yang nggak ada hentinya, bisa bikin kita ketagihan. Ini bisa bikin kita susah fokus, terutama buat tugas-tugas yang butuh konsentrasi tinggi. Tekanan buat selalu eksis dan terlihat sempurna di dunia maya juga bisa mengganggu kesehatan mental, terutama buat anak muda yang masih mencari jati diri. Nggak cuma itu, internet juga bisa menciptakan ruang gema, di mana kita hanya terpapar informasi yang sesuai dengan keyakinan kita, dan membatasi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Ini bisa bikin kita terpolarisasi dan sulit buat berdialog secara konstruktif. Anonimitas di dunia maya juga bisa mendorong perilaku negatif seperti cyberbullying yang bisa berdampak serius bagi korban. Teknologi baru kayak AI dan makin bikin rumit hubungan kita sama internet. Meskipun menawarkan potensi luar biasa buat inovasi, teknologi ini juga mengaburkan batas antara dunia digital dan dunia nyata. Ini bisa bikin persepsi kita tentang realitas jadi terdistorsi dan bikin kita merasa jauh dari momen saat ini. Akses tanpa batas ke informasi dan hiburan juga bisa memengaruhi persepsi kita tentang waktu. Berjam-jam bisa hilang begitu aja saat kita asik media sosial atau nonton video. Ini bisa bikin kita merasa dikejar waktu dan nggak bisa menikmati ritme hidup yang lebih lambat. Menemukan keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata itu penting banget buat menjaga hubungan yang sehat dengan teknologi. Internet itu ibarat pisau bermata dua, bisa bikin hidup kita lebih baik atau malah sebaliknya. Buat menjelajahi dunia maya yang kompleks ini, kita butuh kesadaran, berpikir kritis, dan komitmen untuk hidup seimbang. Penting banget buat ngajarin anak-anak tentang penggunaan internet yang bertanggung jawab. Ini termasuk ngajarin mereka cara membedakan informasi yang benar dan hoaks, berkomunikasi dengan sopan di dunia maya, dan memprioritaskan kesehatan mental. Pada akhirnya, kuncinya adalah memanfaatkan kekuatan internet untuk kebaikan dan meminimalisir dampak negatifnya. Artinya, kita perlu bijak dalam menggunakan internet, menetapkan batasan yang sehat, dan memprioritaskan hubungan di dunia nyata. Dengan pendekatan yang seimbang, kita bisa menavigasi era digital dengan bijak dan menciptakan masa depan di mana teknologi justru meningkatkan sisi kemanusiaan kita, bukan malah menghancurkannya.